Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan, kita curahkan kepada siapakah beliau? Beliau adalah Habibina wa Syafi'ina wa Zuriyatina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, saya tidak lupa berterima kasih kepada moderator, dan saya juga tidak lupa berterima kasih kepada Ibu Pimpinan Pondok Pesantren An-Najah Sengeti, yakni Ummi Hajah Cakaria SAG, yang telah membina saya dalam bertausiah, sehingga saya dapat bertausiah di hadapan hadirin wal hadirat sekalian. Dan langsung saja ke pokok tausiah saya, yang saya beri judul Keutamaan Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita telah mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci bagi kaum muslim. Oleh karena itu, kita sebagai muslim hendaknya selalu membacanya dan memahaminya dengan baik, karena Al-Quran memiliki banyak fadilah bagi kaum muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Anna qira'atal Qur'ani min ahsanil ibadati, wa ma min muslimin yaqra'ul Qur'ana illa wa yudha'afu lahu ajruhu wa yakunu qariban ilallah." Yang artinya, sesungguhnya membaca Al-Quran adalah sebaik-baik ibadah. Tiada seorang Islam yang membaca Al-Quran kecuali Allah akan melipat gandakan pahalanya dan ia menjadi dekat dengan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, membaca Al-Quran merupakan bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kaum muslim, karena Al-Quran mengandung kebutuhan mutlak umat manusia. Al-Quran juga merupakan media penghubung antara hamba dan Tuhannya, dan Al-Quran juga sebagai penawar hati saat dilanda ketidaktentuan dan ketidakpastian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berdasarkan ayat yang telah dibacakan tadi menunjukkan bahwa Al-Quran sebagai kitab suci dan memiliki banyak fungsi bagi kaum muslim, sebagaimana yang dijelaskan Allah di dalamnya. Di antaranya sebagai petunjuk Al-Huda, pemisah yang hak dan batil, Al-Furqan, penjelas Al-Mubayyin, pengarah kepada setiap yang berguna, Ar-Rusydi, sebagai bukti kasih rahmat, penerang kehidupan, An-Nur, serta obat batin yaitu Asy-Syifa.
Itu semua menunjukkan bahwa betapa agungnya kitab suci Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim hendaknya selalu membacanya, karena membaca Al-Quran memiliki banyak manfaat, apalagi mengamalkannya dengan baik. Dan Al-Quran juga sebagai bekal dan syafaat pada hari kiamat nanti. Hal ini berdasarkan kepada sebuah hadis. An Nabi Muhammad radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia akan mendatangi pembacanya pada hari kiamat nanti untuk memberikan syafaat pertolongan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ulama salaf yang keridhaan Allah Subhanahu wa taala, semoga tetap atas mereka, mengerti keutamaan Al-Quran dan membacanya. Maka mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber undang-undang mereka, kitab hukum mereka, dan wirid ibadah mereka. Mereka juga membuka hati bagi Al-Quran, merenungkannya dengan nurani mereka. Jiwa mereka menyerap makna-maknanya yang tinggi. Lalu Allah pun memberikan pahala kepada mereka sebagai pemimpin alam. Sedangkan di akhirat mereka mendapatkan derajat yang agung. Sebaliknya, apabila kita menyia-nyiakan Al-Quran, maka sampailah kita kepada apa yang kita peroleh sekarang ini, yakni kelemahan di dunia dan tipis dalam hal agama. Al-Quran juga yang paling baik dipelajari, karena sumber ilmu. Di samping itu juga sendi agama. Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran menjadi yang terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya, yang paling baik di antaramu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalam.